Benar Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh semua kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali berkumpul kembali oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kami Tuhan Yesus rindu kuasa-Mu, rindu kami untuk Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, inilah hamba menyampaikan firman-Mu kepada kami. Mari Engkau tolong memberkati Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus berkata-kata lewat lidah hamba Tuhan untuk menyatakan kepada kami di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini untuk memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni segala pelanggaran kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan, layakan kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kepada kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita di hari ini. Bapak Ibu, kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka kitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu, ada 4 ayat yang Tuhan memberikan satu perumpamaan. Saya baca, Bapak Ibu bisa kita lihat di Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin kalau itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa ayat saya akan baca dalam bahasa Nias. Demikian Bapak Ibu Saudara, mulai 26 berkata, Bapak bertanya tubuh gandum ada oroma dandingannya, Pak oroma ke tubuh goro mencoba ke cokok nomi ada banguma ke niat Tuhan. Adia tengah no tanah dan masih seki banomi ini sama soko baka baik temanya sonomi ada sifat udu colau simana lato hukum wanofu suhana waktunya hetu damai ada bodoni ko ada di mana lo bod nami doni ko ada mapau dan yang kadu babodoni ini ayat 50 mana pak aka auri ko ada sifau bakatu irungi mamasi bang abeka darinya uang baca masih pengayo mi uloi ko mi bebe bang itu ay pada abeka mi uloi kadu bang mi ire bata bahalas
adalah pertumbuhan iman harus berjalan seiring dengan waktu. Sekali lagi, pertumbuhan iman harus berjalan seiring dengan waktu. Karena penentu kita menjadi warga surga bukan langkah pertama, tetapi langkah akhir. Amin. Sekali lagi, pertumbuhan iman harus berjalan seiring dengan waktu. Tidak ada manusia, tidak ada seorang jemaat yang mendengarkan firman Allah langsung sempurna imannya. Tidak ada manusia yang hanya mendengarkan sekali saja dia mendengarkan firman Allah langsung kuat imannya, langsung sempurna imannya, langsung memiliki iman yang berkata, yang Yesus berkata bisa memindahkan gunung. Tidak ada, karena pertumbuhan iman Bapak Saudara adalah harus berjalan seiring dengan waktu, harus berjalan adalah seiring dengan perjalanan kehidupan kita. Kenapa Bapak Saudara? Karena ini adalah merupakan suatu perumpamaan yang diletakkan oleh Tuhan Yesus Bapak Saudara, adalah menjadi warga kerajaan surga. Penentunya Bapak Saudara adalah bukan langkah pertama. Penentunya Bapak Saudara adalah langkah terakhir. Kalau hari ini kita berkata pasti aku menjadi warga surga, tapi kalau besok lusa kita berbuat kejahatan, kita berbuat yang lari dari kebenaran firman Allah, maka kita bukan menjadi seorang yang disebut dengan warga kerajaan Allah. Amin. Banyak orang memiliki awal hidupnya adalah semangatnya berapi-api kalau saudara dalam Tuhan. Memiliki kehidupan yang menyala-nyala untuk mengiring Yesus, memiliki satu iman yang luar biasa bagi Tuhan kalau saudara. Tapi akhir hidupnya kalau saudara, akhir hidupnya, saya bicara fakta, akhir hidupnya tidak ke gereja. Sampai dia mati tidak ke gereja sudah beberapa tahun. Saya berkata begini Bapak, orang kadang-kadang berpikir ketika dia mengenal pertama Yesus, mereka berpikir kalau saya sudah warga kerajaan surga, saya sudah penghuni surga. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dari Alkitab bahwa mengiring Yesus itu setia sampai mati, itu adalah langkah akhir, adalah setia sampai mati, bukan langkah awal yang menentukan langkah kita terakhir. Sekali lagi, bukan langkah awal yang menentukan kehidupan kita, tetapi yang menentukan kehidupan kita adalah langkah terakhir kita. Amin. Kita lihat di sini bahwa perumpamaan ini berkata, 26 berkata, ketika hamba-hamba itu berkata, datang di hadapan Tuhan, datang di hadapan yang punya kebun, berkata, ketika kebun itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak juga larangan itu, maka datanglah hamba-hamba. Hamba-hamba dalam bahasa Inggris adalah sohadewa panobi ani. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan, dan manakah lalang itu? Bayangkan Bapak Ibu, bahwa kalau iblis itu datang, orang yang bekerja saja mereka tidak tahu. Kalau saya secara logika berkata, masa mereka yang ada di ladang, mereka yang bekerja di ladang, maka kenapa mereka datang kepada Tuhan dan bertanya, siapa yang menemukan lalang itu, dari mana lalang itu datang? Banyak jemaat, banyak orang, banyak pekerja anda tidak ngerti apa yang akan terjadi. Tapi jawaban Tuhan di dalam ayat yang ke-28, jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Itu adalah jawaban seorang musuh. Orang yang tidak pernah ke ladang, dia tahu bahwa seorang musuh yang menaburkannya. Kita
sebenarnya tidak ada. Tapi ada ya. Tapi secara logika saya saudara, kejahatan itu sebenarnya adalah hari ini saya katakan tidak ada. Kenapa saya akan memvonis bahwa kejahatan itu tidak ada? Kalau semua kita anak-anak Tuhan ini memunculkan kebenaran kita, memunculkan kebenaran Tuhan, memunculkan firman Allah, maka kejahatan tidak ada. Amin. Dan pernah juga saya akan menyampaikan kegelapan itu adalah ibarat kejahatan. Kegelapan itu sebenarnya adalah tidak ada. Amin. Tapi masih banyak orang berkata bahwa banyak kegelapan. Kegelapan itu sebenarnya tidak ada. Kenapa saya katakan kegelapan tidak ada? Kalau kita anak-anak Tuhan, pada roh kita, pada terang kita berdiam saja, maka kegelapan itu merajalela. Tetapi kalau hidup kita munculkan bahwa saudara, saya yakin bahwa kegelapan itu, kejahatan itu pasti tidak ada. Saya akan memberikan satu contoh. Misalnya ini malam contohnya. Kalau ini malam otomatis kalau tidak ada lampu ini pasti gelap, ya kan, Bapak Saudara? Masih oke. Tapi Bapak Saudara, kalau kita matikan semua lampu, saya tidak akan buat karena ini siang. Seandainya ini malam, lalu kita matikan semua lampu, maka ruangan ini adalah gelap. Itu adalah kegelapan. Itu adalah gambaran daripada kejahatan. Tetapi kalau kita kontak lampu, maka kegelapan itu bagaimana? Bukan lari, bukan pergi. Tapi kalau kita nyalakan lampu, kontak lampu di dalam kegelapan, maka kegelapan itu secara otomatis hilang. Amin. Makanya kejahatan yang sebenarnya ada tidak ada. Nah, kita melihat bahwa lalang ini ibarat kejahatan. Benih lalang ibarat adalah anak-anak iblis yang diartikan oleh, kalau kita memperhatikan ayat selanjutnya, bahwa saudara Yesus berkata bahwa yang menaburkan benih lalang itu adalah gambaran daripada anak-anak iblis. Benih yang ditaburkan gandum itu adalah ibarat anak-anak Allah. Nah, inilah kita saudara. Pebaca ini berkata, dari manakah lalang itu datang Tuhan? Lalu dari mana lalang itu datang? Tuhan berkata seorang musuh yang melakukannya. Kita perhatikan, kita mundur satu ayat ayat yang ke-25. Kapan itu benih lalang itu ditaburkan? Dalam ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, perhatikan dulu. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kita perhatikan saudara, kesempatan iblis untuk mengacau, kesempatan iblis untuk menaburkan benih lalang pada saat orang semua tidur. Kata tidur adalah kata tidak bisa berbuat apa-apa. Kata tidur adalah kata tidak bisa bergerak. Kata tidur adalah kata kita tidak bisa melihat sesuatu. Itu adalah kata tidur. Kata tidur adalah kita tidak ada siap dan sedia, saudara. Nah, pada saat kita lemah, pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka di situ iblis akan datang untuk mengacaukan kehidupan kita. Makanya saudara, jangan pernah lemah imanmu, jangan pernah lemah rohanimu, karena di saat kamu lemah, di saat kamu tidak berdaya, di saat kamu tidak bisa berbuat apa-apa, maka di situ iblis datang. Amin. Di situ iblis datang. Maka kalau bisa kita terus berdoa, bisa kita terus api Pentekosta itu menyala, saudara, maka iblis itu takut untuk melihat
yang mengacaukan iman kita, yang membuat kita bermasalah, yang membuat hidup kita keliru, yang membuat masa depan kita tidak berjalan seiring dengan waktu pertumbuhan iman kita, saudara. Nah, itu yang akan mengacaukan setiap kehidupan kita, saudara. Kita memperhatikan, ayat 27 berkata, ayat 28, jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalat itu? Bayangkan, saudara, semangat yang bekerja di ladang itu berkata, mau Tuhan, biar kami pergi mencabut lalat itu. Itu adalah salah satu kadang-kadang di antara sebuah jemaat. Kalau ada jemaat yang jahat, kalau ada jemaat yang tidak bertobat, kalau ada jemaat yang kadang-kadang mengacaukan, kadang-kadang banyak jemaat berkata, pecah saja dia. Itu tidak boleh. Amin. Itu tidak boleh. Sejahat apapun dia, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita memecah dia, maka ikut nanti yang lain. Kita memperhatikan alasan daripada Tuhan kenapa dia tidak mengizinkan dan berkata kepada penerja ladangnya, berkata, jangan, tidak boleh. Ayatnya 29, tetapi ia berkata, jangan. Perhatikan, tidak boleh. Tidak boleh cabut, biarkan itu tumbuh. Sekalipun itu kejahatan, sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak seiring, sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak sempurna, saudara. Dia berkata, jangan, sebab ayat 29 berkata, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalat itu. Ini seolah Tuhan ini memiliki satu kasih yang luar biasa, saudara. Jangan cabut, balik dari bahwa ayat 13 siwa. Iman adalah beran nabi dari kau ada mafau dan yang kandung bahu ini. Bayangkan, saudara, ini adalah salah satu memiliki sifat kasih yang luar biasa, saudara. Jangan cabut, jangan cabut. Ketika engkau mencabutnya, maka jangan-jangan nanti ikut gandum akan tercabut. Amin. Makanya dalam sebuah gereja, kemajuan sebuah gereja adalah tidak ada sesuatu yang harus divonis atau percaya. Kalau Pak Pendeta tidak percaya, maka saya tidak ke gereja. Itu sama dengan lalang itu, orang yang seperti itu. Kalau orang yang berkata seperti itu, lalu ada lagi di sebuah gereja, jangan pakai dia melayani. Kalau dia yang melayani, saya tidak mau ke gereja. Berarti tidak beda kita dengan benih lalang. Tidak beda kita dengan benih lalang. Orang yang bekerja di ladang ini berkata, Tuhan izinkan kami pergi untuk mencabut lalat itu. Apa kata Tuhan? Jangan, jangan. Siapa tahu dalam pekerjaan mencabut lalat itu, nanti siapa tahu bini kandung atau benih kandung itu bercabut. Amin. Ini adalah seorang pemimpin yang memiliki salah satu kebijakan yang luar biasa. Banyak orang berkata juga begini, Bapak Ibu, lebih baik mati yang satu daripada mati yang banyak. Itu kan logika kita. Itu kan logika kita. Tapi kata Yesus juga adalah ketika 1000 anak domba hilang satu, kan mati-matian untuk mencari yang hilang. Ditinggalkannya 99. Bukan dalam arti ditinggalkan bukan anak, bukan dalam ditinggalkan bukan domba, tetapi artinya jangan salah satu pun yang 100 itu hilang. Itu prinsip daripada Tuhan Yesus. Jangan salah satu ekor pun hilang dalam ke 100 ekor domba tersebut. Artinya
satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kata Alkitab berkata begini, saudara, satu jiwa diselamatkan, maka berapa malaikat di surga bersorak? Beribu-ribu. Bayangkan saudara, bandingan satu jiwa, Bapak Ibu saudara, kalau manusia, bandingan satu jiwa, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorak dengan keselamatan yang satu jiwa itu. Makanya seorang pendeta, seorang gembala tidak perlu, dan yang seyogianya tidak ada secara satu di sebuah gereja pemecahan. Dalam hidup saya tidak akan pernah pecah jemaat, sekalipun dia jahat, sekalipun dia tidak terhitung masalahnya. Saudara, tidak boleh, karena ini adalah memiliki salah satu contoh dalam hidup kita. Itu tidak boleh terjadi. Amin. Itu tidak boleh terjadi. Makanya jiwa itu adalah bukan untuk gereja fisik. Jiwa itu bukan untuk gembala. Jiwa itu bukan untuk kita, tapi jiwa itu adalah untuk Tuhan. Kalau dia bermasalah, kalau kita bisa memperbaiki, kita perbaiki. Kalau itu tidak bisa diperbaiki, itu urusannya sama Tuhan, bukan urusan kita. Jangan kita melontarkan vonis pecah. Amin. Tidak boleh. Nah, ayatnya yang ke-30 berkata begini, biarkanlah keduanya tumbuh. Bayangkan saudara, biarkan keduanya tumbuh. Masa biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu penuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikan berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah kambing itu ke dalam lumbungku. Ayat 30 adalah ayat penghakiman, Bapak Saudara. Ayat 30 adalah gambaran daripada penghakiman. Yesus berkata, biarkan keduanya tumbuh bersama-sama sampai penuaian. Biarkan keduanya tumbuh akan auriko ada sifau bagadu irugi famasi. Amin. Irugi famasi ba arena daya uang baca masih. Ini Alkitabnya camasi waktu. Nah, ibu curi coba seperti cocok. Arena daya uang baca masih. Artinya baca masih artinya soal ya. Tengah ya. Artinya tidak kebetulan kita nama baca masih. Soalnya tengah jauh. Arena daya uang baca masih. Mi omuloi ko. Mi babak itu. Ay padahal arena mi omuloi kadu bagi omire bakal rasa. Baru saudara bahwa ayat yang ke-30 adalah berbicara tentang nanti penghakiman. Pada penghakiman itu nanti adalah yang memisahkan, yang tidak mengikut kehendak apa di surga maka dipisahkan sebelah kiri. Orang yang melakukan kehendak apa di surga maka diberikan di sebelah kanan. Maka ketika terjadi penghakiman itu, maka yang di sebelah kiri dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan orang yang ada di sebelah kanan, dia berkata, amari, semua kalian diberkati oleh Bapa. Mari bersama di dalam tempat yang berbahagia, tempat kerajaan surga. Ayat 30 berkata bahwa biarkanlah keduanya tumbuh. Karena begini Bapak Saudara, baru ada suatu pemisahan. Tidak perlu ada, sekali lagi saya katakan, jangan ada pemisahan sebelum matang. Jangan ada suatu pemisahan sebelum matang buahnya. Tapi setelah sudah matang, setelah sudah bisa dipanen, setelah sudah bisa dituai, maka di situ nampak mana
dan mana gandum. Kata Alkitab, ikan dalam bakar. Setelah dibakar, berarti kata bakar berbicara tentang api. Api yang dimaksud dengan di sini adalah api neraka. Benih larang ikan dan lemparkan ke dalam api. Dan kamu yang tinggal itu adalah simpan di dalam lubungku, atau kalau bahasa Yesus berkata bahwa mineral bahasa. Amin. Kadang-kadang dalam setiap kehidupan kita, saudara, kadang-kadang kita memfonis sesuatu. Wah, seperti padahal sebenarnya Alkitab katakan itu tidak boleh. Harus ada kebijakan di dalamnya. Amin. Pernah ada orang yang sudah berganti istri sampai 3. Orang berkata, nanti kalau datang ke gerejamu, Pak Gembala jangan teriak. Aku bilang itu bukan urusanku. Itu adalah urusan Tuhan. Kalau datang ke gereja, tidak mungkin kita tutup. Tinggal istrimu, pergi dulu. Bagaimana kalau saudara, misalnya saudara Bapak Faris, melakukan seperti itu? Misalnya kan Bapak Faris kan bawa 3 istrinya kan, contohnya. Lalu saya lihat dari sini, yang 3 istri pulang. Bisa dengar. Lalu kalau ada lupa ya kan? Ini sekolah saya kerja. Ini sekolah bapaknya. Ya kan? Pasti akan terjadi seperti itu. Karena itu tidak boleh terjadi. Kalau dia datang ke sini, silakan. Tapi kalau dibilang sama saya mau kawin ke-4, berkati aku mau dekat, saya rasa saya tolak. Tidak boleh, karena lari dari Alkitab. Tapi kalau ke gereja, siapa larang? Kan kalau iblis saja pun mau ke gereja, saya rasa puji Tuhan. Kalau menurut aku, kalau iblis datang ke gereja, puji Tuhan. Karena iblis pun kadang-kadang ngerti firman Allah. Apa kata iblis kepada Yesus kalau benar-benar akan ada firman Allah? Pertama, cobaan pertama, ada firman Allah. Kalau benar-benar engkau anak Allah, Anda jadikan batu ini menjadi roti. Iblis pakai Alkitab. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau Anda menyampaikan firman Allah sedang Anda mabuk. Sedang Anda mabuk. Lalu nanti kalau sudah mabuk berani untuk menyampaikan Alkitab. Hati-hati, karena iblis pun ngerti firman Allah. Karena orang yang mendengar ketika Anda mabuk, firman Tuhan terus tapi sebentar lagi nanti mabuk maki-maki. Orang pun menilai kita. Ini bukan firman yang di dalamnya, tapi itu adalah roh daripada iblis yang tahu dan firman Allah. Yang kedua, di mana yang kedua? Di Mahalika. Di bawah Yesus di Mahalika, jatuhkan engkau, kan ada firman Allah. Malaikat-malaikatnya akan menatap kakimu sehingga tidak terantuk. Yang ketiga, dia bawa di atas gunung yang tinggi, lalu dia berkata kepada Yesus, iblis berkata kepada Yesus, lihat sekelilingmu, lihat sekelilingmu, kerajaan dunia. Kalau engkau menyembah aku, maka semua yang engkau lihat serahkan kepadaku. Apa kata Yesus? Hanya kepada Allah saja kita menyembah. Di situ saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa ketika iblis berkata, lihat kerajaan dunia, lihat sekelilingmu, dan yang dilihat oleh matamu kuserahkan kepadamu. Berarti artinya yang menguasai dunia ini adalah iblis. Makanya menjadi kita sebagai anak Tuhan. Selagi kita ada di dunia ini, lebih kuat kejahatan daripada kebaikan. Coba dulu nangkap perhatikan Bapak Saudara, lebih kuat wa'anihan daripada walu-walu. Salah satu contoh Bapak Saudara, ini contoh. Itu sudah tahu api. Ya, itu sudah tahu api. Terlambat menyembah gereja atau terlambat
mahal pesawat. Nama Fano di Babel bisa dijual pesawat. Itu sama 2 tahun. Hah? Pasti lebih tahu tak? Apa pesawat ini? Bapak saudara, kalau jam 9 di sini ibadah, jam berapa kita datang? Kira-kira jam 9 boleh lewat, ya kan? Kalau jam 10 kita berangkat dari bandara, berangkat jam 10 pesawat berangkat, jam berapa kita datang? 1 jam sebelum berangkat. Mana yang kita takuti? Dunia atau Tuhan? Makanya ketika kita ada di dunia ini, fani lebih kuat. Amin. Fani lebih kuat. Kenapa Anda terlambat sudah menjalankan persembahan yang biasalah? Kenapa Anda takut? Misalnya ditanya, kenapa Anda takut terlambat naik pesawat? Sayang uangku hangus, ya kan? Sayang uangku hangus. Kenapa Anda terlambat kalau di gereja baru datang sudah firman Tuhan? Biasalah, biar lewat pendeta. Kan? Di situ saja sudah kita tahu, saudara, adalah kita ini lebih besar daging daripada, dan sebenarnya itu tidak boleh, harus seimbang. Amin. Harus seimbang. Hanya berasal amin apa yang ada itu. Gereja ini kan puji siwa mulai, pimpin pujian kan selesai 1/2 jam, berarti 9:30. Kenapa kamu datang 9:30? Enak lumayan uang kami enak. Kenapa? Itu juga gara-gara uang. Kenapa takut terlambat naik pesawat? Gara-gara uang. Kenapa terlambat datang ke gereja? Gara-gara uang juga. Bahwa dunia ini adalah lebih banyak dikuasai oleh karena kekuasaan uang. Uang. Dan uang dipakai iblis sekarang untuk menghancurkan semua kehidupan kita. Bapak saudara, jangan dulu jauh-jauh, saudara. Selama pemerintahan, jangan divideokan. Ya. Coba dimatikan. Nah, artinya bapak saudara, bahwa ini adalah salah satu hal yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, bapak saudara, adalah harus memiliki salah satu kerjasama yang baik. Tuhan berkata, biarkan dia tumbuh sampai pada penuaian. Artinya siapa tahu dalam waktu sebelum penuaian itu ada pertobatan bagi dia. Amin. Hari ini jangan kita vonis orang lain yang jahat. Jangan. Karena siapa tahu besok kita jahat, dia berbuat baik. Kehidupan manusia sama seperti tempurung, telemun dan telikawat. Bapak saudara, kalau berarti bapak saudara, dia ilmu mana? Tapi beberapa tahun ke depan dia akan kaya, bapak saudara. Sama dengan di kampung kami. Di kampung kami, bapak saudara, bahwa kami yang memiliki karena orang tua dulu yang membuka hutan tersebut. Orang-orang menumpang di rumah kami. Di mana ada rumah kami, semua orang-orang menempel dinding-dinding itu, buat tempat-tempat untuk tempat tidur mereka, untuk buat sawah. Karena waktu penuaian di daerah itu adalah kalau hanya satu borongan saja bisa beberapa koni dapat pada zaman itu. Tapi kalau saudara sampai sekarang saya waktu tahun lalu saya lihat ke kampung saya, saudara, kami masih pakai rumah papa, saudara, tapi mereka sudah pakai tanah. Ada yang punya mobil karena mereka jualan. Saya lihat dulu rumahnya adalah hanya terbuat dari tirai yang terbuat dari bambu. Miskin, saudara. Ada itu dapurnya kadang-kadang terbuka, saudara. Tapi ketika saya kembali saya lihat bahwa perubahan itu akan terjadi. Oleh sebab itu, saudara, dalam setiap
Oh saudara, Yesus datang ke dunia, baru kita sempurna iman kita ketika Yesus kembali ke dunia. Dia menjemput kita. Yesus berkata, aku menjemput engkau yang saya temui yang beriman. Artinya Yesus yang menjemput, ketika Yesus datang ke dunia menjemput hanya orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah di situ iman kita sempurna. Makanya kalau pertumbuhan iman kita harus seiring dengan waktu. Amin. Harus seiring dengan waktu. Ini yang saya sampaikan kepada saudara hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita makin lebih kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, walaupun silih berganti dalam hidup kita, tapi mengambil satu keputusan, Tuhan Yesus, aku mencintai. Amin. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan.
Dan ingat Bapak Saudara, bersyukur kita hidup sampai hari ini. Kita boleh beraktivitas sampai hari ini. Kita boleh bekerja sampai hari ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Saya undang yang bertugas berdiri di depan. Untuk kita bisa melayani seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang datang di dalam rumah Tuhan dalam perjamuan kudus hari ini. Ya Bapa, ini aku anak. Ya Bapa, ini aku anakmu. Layankan seluruh siang hari ini Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menguatkan kami Tuhan di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menuntun kami di setiap langkah dan perkara kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, benar kami akan menikmati daripada perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Siang ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami mengingat kembali Tuhan kematian-Mu beberapa kali yang lalu. Biarlah pertemuan ini menjadi ubat dan memberikan kami kekuatan baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, siaplah hati kami untuk menikmati perjamuan kudus pada saat siang ini Tuhan. Karena Engkau selalu berkati. Kami coba berdoa Tuhan kepada siang jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat siang ini Tuhan. Karena Engkau memberkati, Engkau lindungi Tuhan, Engkau sertai. Terima kasih dan kami juga berdoa kepada seluruh jemaat yang bersempat hadir pada saat siang hari ini Tuhan. Mampu berada Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau ingatkan mereka Tuhan supaya kami bisa bersama-sama untuk memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Siaplah kita untuk menikmati pertemuan kudus pada saat siang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Darahnya
Kita akan roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita ambil cawan, kita angkat di tangan kanan kita, dan ini adalah gambaran daripada darah Yesus yang menyucikan setiap dosa kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memperintahkan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita menyapa Tuhan, kita bersyukur dan terima kasih. Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya.
hari ini Tuhan Yesus membawa perubahan, bersukacita di dalam Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus adalah pertumbuhan iman kami adalah harus seiring dengan waktu. Pimpin kami dalam perjalanan itu Tuhan, tuntun kami dalam perjalanan iman kami itu Tuhan Yesus, supaya kami tidak akan jatuh, supaya musuh tidak akan datang untuk mengacaukan setiap iman kami, supaya anak-anak iblis tidak datang untuk menaburkan di mana iman kami tumbuh. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk memberikan kami kekuatan. Kami mohon kekuatan dari-Mu untuk memberikan kami kekuatan untuk kami mampu sanggup untuk mau menjalani hidup kami selagi Tuhan percayakan bagi kami untuk kami berkarya di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi warga kerajaan Allah dan berikan kami kesetiaan dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai mati. Kesetiaan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di antara jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Di antara jemaat-Mu yang susah hari ini, Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Yesus. Yang sakit, yang ada dalam gereja-Mu hari ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Jiwa Tuhan berkati Bapak, bahkan juga berkat-berkat rohani, berkat jiwani, dan berkat jasmani menjadi bagian kami dan menjadi milik seluruh dan jemaat-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita nyanyi sambil memberikan persembahan kita buat syukur kita kepada Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Pengumuman Bapak Ibu ibadah minggu depan tanggal 11 Oktober Bapak Ibu ada tidak? 11 Oktober pemimpin pujian Ibu Gembala, singers Ina Rehat dan Devina, pemain musik tim. Tuhan Yesus memberkati fokus ibadah. Demikian Bapak Ibu Saudara,
kaum wanita untuk hari ini Bapak Ibu Saudara kita tiadakan dulu kaum wanita untuk nanti ditiadakan ya. Kebetulan ada urusan yang harus kami akan bekerjakan di sore hari, saudara kita tiadakan. Demikian Bapak Saudara, pengumuman kita bagi berdiri, kami memuji kebesaran roh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. cinta kasih dan